Assalamualaikum sahabat Lentera Suci Dua Sisi dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen sebelum menonton renungan ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda membuka berita pagi ini lalu merasa hati seperti diremas? Kita melihat korupsi terjadi lagi dan lagi, seakan tidak pernah berhenti. Sambil menonton ini, bolehkah saya tanya? Anda sedang berada di daerah mana? Silakan tulis di komentar. Biar kita tahu, bahwa meskipun kita terpisah jarak, rasa sedih dan kecewa kita terhadap keadaan ini ternyata sama. Korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang. Lebih dari itu, korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah yang besar. Ia merusak kepercayaan rakyat, melemahkan pembangunan, dan menghancurkan moral bangsa. Negara bisa tetap berdiri ketika miskin harta, tapi tidak akan bertahan jika miskin akhlak pemimpinnya. Beberapa waktu lalu, saya mendengar kabar tentang sekolah di daerah terpencil yang dibiarkan rusak selama bertahun-tahun. Atap bocor, bangku patah, dan lantainya hampir ambruk. Padahal, anggaran renovasinya sudah cair berkali-kali. Tetapi sebelum sampai ke tangan rakyat, dana itu sudah habis, dipotong, oleh oknum tertentu. Anak-anak belajar sambil menahan debu dan ketakutan. Ini bukan sekadar masalah fasilitas, ini luka nurani. Saudaraku, sebelum kita menunjuk dan menyalahkan pejabat, kita juga harus berani melihat diri sendiri. Korupsi bisa bermula dari hal-hal kecil, membenarkan ketidakjujuran, mengambil hak orang lain tanpa rasa bersalah, atau memanipulasi hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari. Perbaikan bangsa dimulai dari rumah kita sendiri. Biasakan amanah, tanamkan kejujuran, dan pelihara rasa takut kepada Allah dalam hal kecil maupun besar. Mari kita renungkan bersama. Korupsi menghancurkan negara bukan hanya karena besar atau kecilnya jumlah yang dicuri, tetapi karena hilangnya rasa malu dan takut kepada Allah. Namun selama masih ada orang-orang seperti Anda, yang peduli, yang ingin perubahan, harapan itu tidak akan mati. Semoga Allah menjaga negeri ini dari kerusakan moral dan memberi kita kekuatan untuk tetap menjadi bagian dari kebaikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa dada sesak ketika melihat berita tentang korupsi yang tak kunjung berhenti? Seolah kita menyaksikan negeri ini digerogoti dari dalam, pelan tapi pasti. Ada rasa marah, kecewa, sekaligus sedih karena pengkhianatan seperti ini terus berulang dari mereka yang seharusnya menjaga amanah rakyat. Sambil Anda menonton ini, izinkan saya bertanya. Anda berasal dari daerah mana? Silakan tulis di komentar. Saya ingin merasakan bagaimana keresahan ini bukan hanya dirasakan satu atau dua orang saja, tapi oleh kita semua yang peduli terhadap masa depan bangsa. Mungkin cerita di tempat Anda pun tidak jauh berbeda. Korupsi bukan sekadar soal uang yang diambil secara tidak sah. Itu adalah penghancuran masa depan yang dilakukan dengan sadar. Ketika pejabat menggerogoti anggaran, itu bukan hanya merusak pembangunan, tapi juga mematikan harapan rakyat kecil yang membutuhkan bantuan. Negara ini tidak akan runtuh karena miskin harta, tapi ia akan hancur jika moral pemimpinnya tenggelam. Saya teringat sebuah kisah tentang sekolah di daerah pedalaman yang dibiarkan rusak selama bertahun-tahun. Anak-anak belajar di ruangan yang hampir ambruk, sementara laporan anggaran menunjukkan bahwa dana perbaikan sudah dikeluarkan. Tapi kenyataannya, tak satu pun paku pun dipasang. Korupsi memakan hak anak-anak itu, memakan masa depan mereka tanpa belas kasihan. Saudaraku, sebelum jari kita menunjuk para pelaku korupsi, kita juga harus bercermin. Perilaku itu tak lahir tiba-tiba, ia bermula dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Ketidakjujuran yang dianggap sepele, mengambil yang bukan hak kita, atau memanipulasi hal kecil. Bangsa ini akan berubah jika rumah-rumah kita memulai kejujuran. Semoga Allah menjaga hati kita, keluarga kita, dan pemimpin negeri ini dari kehinaan korupsi. Saudaraku, pernahkah Anda melihat sebuah proyek besar di daerah Anda yang diumumkan dengan meriah, tetapi akhirnya hanya meninggalkan papan nama kusam dan bangunan setengah jadi? Setiap kali melewati lokasi itu, hati terasa ngilu, karena kita tahu ada sesuatu yang tidak beres di baliknya. Sambil mendengar ini, saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana kondisi di daerah Anda? Apakah ada proyek serupa yang mangkrak, tidak selesai, atau baru dibangun tapi sudah rusak? Silakan tulis di kolom komentar. Saya ingin mendengar cerita Anda, karena suara rakyat di setiap daerah seringkali membuka mata tentang apa yang sebenarnya terjadi. Banyak proyek berhenti bukan karena negara tidak punya dana. Bukan karena masyarakat tidak butuh. Tapi karena sebagian anggaran dipangkas oleh oknum tak bertanggung jawab. Jalan tidak selesai, jembatan tidak jadi,
fasilitas publik tidak berjalan. Yang rugi bukan pejabatnya, tapi rakyat kecil yang harus bertahan dengan keadaan yang memprihatinkan. Saya pernah mendengar kisah tentang sebuah jembatan desa yang ambruk sebelum sempat dipakai 1 tahun. Setelah diselidiki, setengah dari dana pembangunannya ternyata hilang entah kemana. Warga akhirnya harus menyeberangi sungai dengan rakit buatan sendiri. Anak sekolah, ibu hamil, lansia, semua mengambil risiko untuk aktivitas sehari-hari. Mereka bukan marah karena jembatannya rusak, mereka marah karena amanahnya disia-siakan. Saudaraku, pernahkah Anda bertanya dalam hati, mengapa negeri yang begitu kaya dengan tanah subur, laut luas, hutan lebat, dan sumber daya melimpah, masih saja tertinggal dalam banyak hal? Kenapa kekayaan itu tidak terasa sampai ke kehidupan rakyat kecil? Sebelum kita melanjutkan, coba ceritakan. Anda tinggal di daerah mana? Dan bagaimana kondisi pelayanan publik di tempat Anda? Apakah fasilitas pendidikan, kesehatan, atau jalan-jalan utama di daerah Anda sudah layak? Silakan berbagi di kolom komentar. Suara Anda akan menggambarkan kondisi nyata bangsa ini. Sesungguhnya, banyak kerusakan bukan terjadi karena Indonesia miskin, tetapi karena sebagian pejabat kehilangan integritas. Korupsi memakan anggaran secara perlahan, seperti rayap yang menggerogoti kayu dari dalam. Rakyat hanya melihat bangunan yang roboh atau pelayanan yang buruk, tetapi jarang melihat potongan-potongan dana yang dikorupsi sebelum sampai ke tujuan. Saya pernah mendengar kisah dari sebuah desa yang sejak puluhan tahun tidak memiliki akses air bersih. Program pengadaan air bersih sebenarnya sudah dianggarkan berkali-kali. Pipa sudah didatangkan, alat sudah dibeli, tapi tidak pernah dipasang. Ketika warga bertanya, jawabannya selalu sama, sedang diproses. Padahal sebagian besar dana telah lenyap. Akhirnya, masyarakat tetap harus berjalan jauh untuk mengambil air sungai yang keruh. Saudaraku, jika kita ingin bangsa ini berubah, kita harus memulai dari keluarga kita. Tanamkan nilai jujur pada anak-anak, biasakan tidak mengambil hak orang lain, dan ajarkan bahwa rezeki yang barakah tidak pernah diperoleh dengan cara yang kotor. Generasi yang tumbuh dengan integritas akan menjadi pemimpin yang amanah di masa depan. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Saudaraku, pernahkah Anda melihat bagaimana suatu daerah tampak mandek, tidak berkembang, padahal setiap tahun anggarannya terus meningkat? Jalan tetap rusak, pelayanan tetap buruk, dan fasilitas tetap minim. Lalu kita bertanya dalam hati, uangnya sebenarnya kemana? Sebelum melanjutkan, izinkan saya bertanya, bagaimana dengan daerah Anda? Apakah pembangunan di sana berjalan baik, atau justru terasa stagnan? Apakah Anda melihat anggaran besar tetapi hasilnya kecil? Silakan berbagi di komentar. Suara Anda sangat penting untuk menggambarkan kondisi bangsa secara nyata. Seringkali, program pembangunan tidak memberi hasil signifikan karena tidak ada integritas dalam pengelolaannya. Banyak anggaran yang bocor di tengah jalan. Bukan karena negara tidak peduli, tetapi karena oknum pejabat lebih memikirkan keuntungan pribadi daripada amanah jabatan yang mereka sandang. Inilah penyebab mengapa negara tampak kaya anggaran, tetapi miskin hasil. Saya teringat kisah dari sebuah kabupaten yang setiap tahun menggelontorkan dana besar untuk memperbaiki irigasi pertanian. Namun kenyataannya, sawah tetap kekeringan saat kemarau dan tetap banjir saat hujan. Setelah ditelusuri, bahan pembangunan irigasi ternyata sengaja diganti dengan kualitas rendah, dan sebagian dana dialihkan ke kantong pribadi pejabat setempat. Para petani hanya bisa mengeluh sambil bertanya, sampai kapan nasib kami begini? Saudaraku, perubahan tidak terjadi hanya dari atas. Ia dimulai dari kesadaran rakyat yang peduli dan mengawasi. Jika Anda merasa konten seperti ini membuka mata dan membantu menumbuhkan kesadaran bagi banyak orang, mohon dukungan Anda untuk subscribe. Biar dakwah moral dan peringatan seperti ini bisa terus menyebar dan memberi manfaat yang lebih luas. Semoga Allah membalas setiap kebaikan Anda. Terima kasih telah menonton video renungan ini. Semoga dengan renungan ini kita dapat tersadar bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela nauzubillahi min dzalik. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar dapat mendengarkan renungan-renungan Islami yang bermanfaat.